Pada masa kini, uang sangat dibutuhkan untuk media transaksi kita. Tanpa uang, individu dan bisnis akan susah mendapatkan barang yang dibutuhkan dan diinginkan atau menukarkan jasa mereka. Sistem uang sudah mengalami evolusi yang panjang dan merupakan inovasi penting dalam peradaban kita. Ribuan tahun yang lalu, sebelum ada uang, kita bergantung pada sistem barter. Namun, karena sistem ini membatasi fleksibilitas dagang, manusia di berbagai tempat mulai menggunakan barang perantara untuk berdagang, seperti kerang, atau garam, atau koin di dinasti Qing. Kemudian, pada abad 7, muncullah sistem uang kertas yang bermula di daratan Cina dan meluas sampai ke benua Eropa. Uang kertas mulai meluas dan muncullah berbagai jenis mata uang. Lalu, negara-negara mulai membentuk kesepakatan untuk mengatur mata uang yang ada. Kesepakatan ini adalah IMS atau International Monetary System, yaitu instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs mata uang dari berbagai negara di dunia. Setelah uang kertas menjadi hal yang umum di Eropa dan terjadinya revolusi industri, perdagangan internasional mulai berkembang pesat. Industri mulai mempunyai kebutuhan barang mentah yang besar dan perlu memperdagangkan barang hasil produksinya dengan cepat. Akibatnya, orang mulai memperluas area dagangnya. Namun, apa yang terjadi jika kamu berdagang di pelabuhan asing dan hendak membeli barang yang orang lokal miliki dengan mata uang hijau milik kamu, tapi mereka hendak membeli barang yang ada di kapalmu dengan mata uang merah mereka? Pada zaman dulu, kamu bisa saja membayar dengan koin, perak, atau emas yang kamu miliki untuk bertransaksi. Tapi sekarang, mereka malah memberi kamu uang kertas yang tidak kamu kenal, dan kamu tidak tahu bagaimana menilai uang kertas tersebut. Maksudku, waktu kamu balik ke negaramu, uang kertas merah tersebut tidak dapat digunakan untuk membeli apa-apa, bukan? Tentu akan berbeda cerita kalau kedua mata uang tersebut mempunyai nilai yang sama dalam emas. Kamu dapat nilai mata uang mereka. Sistem moneter internasional seperti inilah yang disebut sebagai gold standard. Terdapat dua keunggulan sistem standar emas. Keunggulan pertama yaitu nilai tukar yang sangat stabil di bawah standar emas klasik, menyediakan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan dan investasi internasional. Keunggulan kedua adalah ketidaksejajaran nilai tukar dan ketidakseimbangan pembayaran internasional secara otomatis dikoreksi oleh mekanisme penyesuaian neraca perdagangan atau biasa dikenal sebagai price specie flow mechanism. Tetapi, sistem standar emas juga memiliki kekurangan, yaitu perlunya setiap negara untuk mempertahankan cadangan emas yang memadai untuk mendukung nilai mata uangnya, dan juga mahalnya biaya bertransaksi menggunakan emas, seperti biaya memindahkan emas dan menjaganya dari pencuri. Setelah berjalan selama 98 tahun, akhirnya sistem standar emas harus berakhir yang diakibatkan oleh Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 yang menghancurkan tatanan dunia ekonomi. Dengan pecahnya perang, transaksi komersial normal terpaksa berhenti antara sekutu, yaitu Prancis, Rusia, dan Inggris, dengan blok sentral, yaitu Austria-Hungaria, Jerman, dan Kerajaan Ottoman. Tekanan ekonomi perang menyebabkan antar negara menangguhkan janji mereka untuk membeli atau menjual emas pada nilai nominal mata uang mereka, sehingga akhirnya transaksi dengan menggunakan emas harus terhenti. Banyaknya uang yang dicetak akibat membiayai Perang Dunia I membuat banyak negara tidak dapat kembali ke gold standard. Jerman, salah satu negara yang kalah perang, mencoba membiayai mata uangnya dengan batas teritorial. Inggris meminta warganya untuk tidak menebus pound sterling mereka ke emas. Tapi pada akhirnya, semua ini tidak berhasil ketika depresi besar atau Great Depression terjadi. Lalu datanglah Perang Dunia Kedua yang merupakan perang termahal di dunia. Dilihat dari kacamata ekonomi, perang ini sangat mematikan, di mana AS mengalami surplus ekspor dan negara lainnya terjebak hutang yang sangat besar. Skema hutangnya adalah seperti berikut. Akibat dari Perang Dunia I, Inggris mempunyai hutang yang besar kepada Amerika. Mereka tidak bisa membayar hutang tersebut jika Prancis tidak membayar hutang mereka. Tapi sebagian besar perang terjadi di tanah Prancis yang mengakibatkan mereka hanya bisa membayar hutang jika mereka meminta Jerman, pihak yang kalah, untuk membayar semuanya. Hal ini tentu menjadi masalah yang besar dan mengakibatkan instabilitas ekonomi dan politik yang besar.
Dari sini jelaslah bahwa negara-negara butuh sistem moneter yang baru. Sistem standar emas dinilai terlalu kaku. Tetapi pada saat yang sama, ekonomis khawatir bahwa tanpa ada standar emas, negara akan mendevaluasi mata uang untuk menaikkan nilai ekspor. Maka pada tanggal 1 Juli 1944, negara mengirimkan delegasinya ke Bretton Woods di bagian New Hampshire, Amerika Serikat untuk membicarakan hal ini. Amerika Serikat yang memegang 2/3 cadangan emas dunia menjadi salah satu negara berpengaruh dan akhirnya dibuat kesepakatan bahwa semua mata uang dapat ditautkan pada dolar Amerika dan dolar Amerika ditautkan pada emas. Tujuan utama sistem Bretton Woods adalah 1. Menciptakan sistem pertukaran mata uang asing yang efisien, 2. Mencegah devaluasi mata uang yang kompetitif, dan terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, perjanjian Bretton Woods juga menciptakan 2 organisasi penting, yaitu IMF atau Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Tapi sayangnya, pada akhirnya sistem Bretton Woods tidak bertahan lama, karena AS kerap kali mendapat defisit akibat dari melakukan banyak proyek. Akibatnya, dolar yang dicetak semakin banyak, tapi pada saat yang sama, jumlah emas AS semakin berkurang. Akibat dari banyak negara menebus emas dengan dolar yang mereka miliki. Akhirnya, pada 15 Agustus 1971, Presiden AS, Nixon, melepas kaitan nilai dolar dari emas. Rezim nilai tukar, atau kita kenal dengan sistem nilai tukar, adalah kerangka kebijakan yang diadopsi oleh bank sentral suatu negara untuk mengelola nilai tukar mata uangnya. Secara umum, sistem nilai tukar ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, sistem nilai tukar tetap. Suatu sistem nilai tukar di mana pemerintah atau bank sentral mengikat nilai tukar mata uang resmi negara tersebut dengan mata uang negara lain. Untuk mempertahankan suku bunga, bank sentral harus mempertahankan tingkat cadangan devisa yang tinggi, yaitu jumlah cadangan mata uang asing yang dipegang oleh bank sentral yang dapat digunakan untuk melepaskan dana tambahan ke dalam pasar. Tujuan dari sistem ini untuk mempertahankan nilai mata uang dari suatu negara. Keuntungan yang didapat melalui sistem ini, pertama menghindari fluktuasi mata uang, kemudian stabilitas ini akan mendorong suatu investasi. Lalu untuk kelemahan sistem ini akan menyebabkan kurangnya fleksibel terhadap perubahan global dan dapat memunculkan pasar gelap. 2. Sistem nilai tukar fleksibel. Nilai tukar fleksibel ditentukan oleh pasar valuta asing melalui penawaran dan permintaan. Tingkat yang fleksibel sering disebut mengoreksi diri, karena setiap perbedaan dalam penawaran dan permintaan akan secara otomatis diperbaiki di pasar. Misalnya, jika permintaan untuk mata uang rendah, nilainya akan menurun, sehingga membuat barang impor lebih mahal dan dengan demikian merangsang permintaan untuk barang dan jasa lokal. Ini pada gilirannya akan menghasilkan lebih banyak pekerjaan, dan karenanya koreksi otomatis akan terjadi di pasar. Nilai tukar mengambang terus berubah. Keuntungan dari sistem ini ialah mempromosikan pembangunan ekonomi, mempromosikan perdagangan internasional, dan peningkatan likuiditas internasional. Kerugiannya yaitu efek inflasi dan elastisitas rendah. Demikian sejarah international monetary system kita tidak menutup kemungkinan kalau di masa depan sistem moneter kita akan berganti lagi. Terima kasih.